Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi, dan kali ini bersama saya Iqbal Fatwa, kita akan mengajak dan juga mengundang setiap narasumber-narasumber di setiap episode di Opini yang pastinya selalu berbeda-beda nih. Nah, tapi sebelum saya memperkenalkan siapa yang akan saya ajak ngobrol di hari ini, nah pastinya untuk Anda pemirsa Opini jangan lupa bisa follow sekarang juga sosial media TVRI Bengkulu, mulai dari Instagramnya, terus juga ada Twitternya, dan juga ada TikToknya juga, dan juga perlu juga untuk di subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton Opini ini kapan saja. Nah pemirsa Opini, tentunya kita sama-sama tahu nih, yang akan kita ajak ngobrol kali ini adalah episode spesial sekali, karena saya kedatangan, ini dia tamu spesial saya yang biasanya nih mengurusi bagaimana mengenai pasokan pangan kita, terkhusus untuk di Provinsi Bengkulu ini, biar aman semuanya, terus juga menjamin ketersediaan pasokan dari pangan, apalagi menjelang musim Hari Raya Lebaran nih. Biasanya terjadi yang namanya peningkatan mulai dari beras, gula, dan lain-lain bahan-bahan pokok. Sudah hadir di studio Opini, ini dia Kepala Kantor Perwakilan Bulog Provinsi Bengkulu, benar Pak Dodi? Iya, sudah hadir Pak Dodi Syahrial. Siap. Oke, Pak Dodi, apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terlihat dari face-nya segar sekali ya. Amin. Ini kalau saya lihat dari wajah Pak Dodi ini, hobi olahraga Pak ya? Ya olahraga rakyat aja. Jalan Dari kaki. pagi ya, aja ya. Oke, nah biasanya kalau aktivitasnya Pak Dodi untuk olahraga punya jadwal sendiri nggak nih? Nggak ada ya khusus ya atau apa. Kadang-kadang di kantor aja sama anggota, sama teman-teman kan gitu kan. Ada waktu khusus luang kita luangkan ya, paling untuk olahraga ringan saja. Di kantor juga ada. Ya paling tenis meja, badminton itu aja. Oke, Jumat pagi biasanya. Jumat pagi hari kerida kita ya. Santai, Senam, ya. gitu. Olahraga kecil aja. Hidup sehat terus nih. Pak Dodi, Siap. sebelum kita ngobrol nih tentang Bulog, dan juga kita juga akan mengajak pemirsa Opini untuk mengenal lebih jauh seperti apa Bulog. Mungkin teman-teman Opini juga pemirsa sudah ada yang tahu, ada juga yang belum nih. Bulog apa sih kerjanya, apa sih fungsinya? Nah, sudah hadir langsung nih Kepala Kantor Perwakilannya loh, kita undang ke studio Opini. Tapi sebelum itu saya mau ngobrol sama Pak Dodi, mengajak Pak Dodi untuk bercerita masa lalu. Siap. Yang pastinya ini masa lalunya aman, tidak ada kaitannya sama mantan kekasih dulu zaman sekolah. Karena takutnya nanti lupa Pak Dodi. Mantan bekas ex. Nah Pak Dodi, untuk Pak Dodi sendiri, sebelum di Bengkulu, Ya. nah Pak Dodi otomatis kan sudah, wah kemana-mana nih kelilingnya nih. Sudah kemana aja Pak Dodi? Ya, terima kasih Mas. Ya kalau flashback ya dari riwayat karir atau pekerjaan tadi itu, saya masuk Bengkulu ini 1 November 2023. Oh 2023, oke. Jadi kalau nanti November kurang lebih di 2 tahun lah 2 tahun. kalau lebih saya di Bengkulu. Nah sebelumnya saya 1 tahun di Jawa Timur, di Surabaya. Nah setahunnya sebelumnya lagi itu 2,5 tahun di NTB, yaitu di Mataram di Pulau Lombok. Pulau Lombok. Nah juga ada perwakilan Bulog juga kita ada di sana. Nah 1,5 tahunnya ada di Jawa Barat, tugas di Bandung, 2 tahunnya di Sumatera Selatan dan Babel, 1 tahun sebelumnya di Sumatera Barat di Padang, 1,5 tahun sebelumnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan, dan 11 tahun di Medan. Wah. Jadi lama di Medan. Paling lama di Medan. Lama di Oke. Medan. Oh, berarti ini Tempat sudah kemana-mana ini Pak Dodi, luar biasa Iya, sekali. ada. Nah, kalau untuk di Bulog sendiri Pak Dodi, semenjak kapan Pak Dodi bergabung di Bulog? Kalau di Bulog, saya di Oktober 1997. Oh, 1997, oke. Jadi kurang lebih ada 28 tahun ya, kurang lebih. Tahun, wah, lumayan merintis karir dari step by step-nya, sehingga sekarang bisa berpindah-pindah kemana-mana. Berarti kalau untuk PIN ini kan pindah-pindah nih. Ya. Dari keluarga dari awal mungkin Pak Dodi mulai dipindah tugaskan ke sana kemari gitu. Keluarga selalu ikut dari anak-anak. Ya itu, jadi kalau kita dengan masuk awal pertama itu ya harus siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kan gitu ya. Nggak melihat ada anak istri atau gimana kan gitu, tetap harus kita jalankan dengan semangat kita tadi itu gitu. Nah tentunya juga di kita ya, di keluarga ya, istri anak pada saat masih kecil-kecil ya ikut gitu. Waktu pas ke Kalimantan Timur, ke Padang gitu kan. Nah meranjak dewasa mereka sudah dengan dunia sendiri gitu kan, sudah SMP, SMA ataupun kuliah ya
tadi ya berarti dengan istri gitu. Jadi anak kuliah di Surabaya, ada yang di Jakarta gitu. Jadi mobilitasnya ya sudah ini jalannya. Jadi ingat masa-masa zaman pacaran dulu Pak Dodi ya. Kemana-mana berdua. Iya gitu kan. Nah sekarang kadang-kadang anak-anak juga di Bandung, kebetulan homies di Bandung, ya pulang gitu kan. Ya karena melajang lah nanti sendiri. Nanti sebulan kemudian pulang lagi. Berarti kalau sekarang berhubung juga anak-anak udah besar, lumayan ini ya untuk intensitas ketemu sama keluarga ya, sebulan satu kali. Gitu. Berarti memang pada saat musim liburan memanfaatkan momen itu. Tuntutan tugas. Tuntutan tugas juga. Nah dari sekian banyak nih dari daerah dan juga provinsi yang sudah baru disinggah ini, yang masih dalam ingatan Pak Dodi yang berkesan sekali, wah ini sebenarnya paling berbeda nih daerah, entah itu mulai dari wisata kulinernya. Nah kan biasanya kita kalau ke daerah itu yang pasti dicari kulinernya, makanan. Ini yang mana yang paling Pak Dodi banget ini? Kalau saya reasonnya bukan ke healing-healingnya ke kuliner atau view secara pemandangan lah gitu ya, secara alamnya enggak. Karena bekerja terus gitu ya. Saya lihat dari sisi ruang lingkup pekerjaan Bulognya kan gitu ya. Itu di NTB, Mas. Oh, di NTB. Karena situ paketnya lengkap. Paketnya lengkap dari tugas operasional secara pangannya, Bulognya. Nah, healing juga dapat gitu. Ada semua. Ada semua. Komplit. Mungkin kalau yang lain ya paling dari sisi healingnya gitu kan. Nah, kalau operasional pekerjaannya mungkin ya standar kan gitu kan. Tapi kalau NTB, Lombok gitu ya, dari sisi pekerjaan kita, tugas fungsi, visi misinya, penugasan pemerintah, plus kuliner dan healingnya juga masuk di situ. Jadi NTB, alhamdulillah saya sudah bertugas kurang lebih di 2,5 tahun di sana, itu paketnya paket lengkap gitu. Masuk semua di situ. Lagi stres ya healing. Betul. Kebanyakan healing ya kembali lagi kerja kan gitu. Baik lagi ke meja kerja. Ya, fokus gitu lagi. Benar. Sudah numpuk, wah healing deh. Iya, jadi syukur alhamdulillah kemarin saya bertugas di sana di 2019. Memang pas saat itu ada pas COVID ya. Ya memang terbatas kan gitu kan. Jadi ya itu tadi dapat di situ jadi pekerjaannya semua mobilisasi pekerjaan operasionalnya, sarana dan prasarana juga mendukung. Ya tadi healing-healingnya juga dapat, kulinernya juga dapat gitu. Jadi karena banyak bonus-bonusnya. Iya, teman-teman juga mungkin pada tahu ya kemana di Lombok tadi itu paketnya lengkap kan di situ ya. Betul. Ya mau dengan lautnya pantainya, mau dengan pantainya, pegunungannya juga situ, plus sirkuit Mandalikanya. Oke, berarti kemarin udah jadi Pak ya 2019 sudah, itu? 3 kali saja juga nonton MotoGP internasional di sana gitu. Itu juga yang bikin berkesan ini. Nah, itu dia. NTB. Nusa Tenggara Barat. Luar biasa sekali ini pemirsa. Nah, jadi untuk Anda pemirsa Opini, tidak ada salahnya untuk selalu bermimpi ya. Siapa tahu nanti juga karir bisa seperti Pak Dodi nih, bisa kemana-mana nih. Ya. Tetap bekerja, fokus bekerja terus. Dan bonusnya itu tadi bisa healing ke daerah-daerah yang kita singgahi. Nah, Pak Dodi berkaitan dengan Bulog nih. Kita akan memperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat. Terusnya pemirsa Opini nih, apa sih itu Bulog? Nah, pastinya kan kalau teman-teman nih cuman ada yang tahu, oh Bulog, tapi mulai dari kepanjangan itu apa, terus juga apa sih sebenarnya itu Bulog, Pak Dodi? Siap, ya. Jadi kepada masyarakat juga ini bagian dari sosialisasi atau edukasi ya, bahwa Bulog tadi itu kepanjangannya adalah Badan Urusan Logistik, kan gitu. Jadi salah satu entitas instrumen negara pemerintah dalam hal ini kita Bulog di bawah Kementerian BUMN, ya, yang salah satunya di dalam stakeholder kita di Bulog tadi ini khususnya untuk mengurusi masalah pangan. Jadi salah satu entitas di bawah Kementerian BUMN. Nah itu masuk dalam holding kita di pangan. Nah itu mungkin nanti di situ ada pupuk, juga nanti ada di situ di industri pertanian, termasuk Bulognya ada di dalam holding pangan berarti Indonesia. Apapun yang berkaitan sama pangan gitu ya. Berarti peran Bulog ada di situ. Termasuknya tadi yang Pak Dodi ceritakan untuk berkaitan sama pupuk. Nah, berarti kalau pupuk ini kan ada koordinasi mungkin ke Dinas Pertanian. Ya, benar. Jadi dalam operasional kita tadi ya, bahwa Bulog tadi itu masuk dalam satu holding pangan, dan salah satu entitasnya adalah Bulog dan Pupuk Indonesia. Nah, di dalam kegiatan operasional kita menjadi salah satu visinya kita untuk mewujudkan stabilisasi pangan dan menjadi suatu instrumen kehandalan pangan kita
tentunya dalam pekerjaan kita sehari-hari tidak terlepas dari koordinasi kita ke dinas atau kementerian terkait, terutama di pertanian dan dalam pekerjaan secara substansinya ini juga berhubungan juga dengan apakah yang namanya pupuk, apakah yang namanya benih, alsintan dan seterusnya yang tentu juga dalam pekerjaan sehari-hari mendukung pekerjaan kita. Oke, itu dia nih pemirsa. Jadi sudah sama-sama tahu nih Bulog itu apa, badan usaha logistik. Jadi kalau ada yang bertanya logistik, oh berarti bisa nggak sih di Bulog kirim-kirim paket? Ya, kan ada logistik. Benar. Ya. Jangan salah kaprah nih. Benar. Jadi Bulog itu melogistikan, jadi untuk menyediakan kebutuhan pangan. Ya, jadi, benar. jadi bisa adalah poin utamanya menjamin ketersediaan pangan. Ya, betul. Jadi ya benar Mas. Jadi kenapa sih kalau sekarang namanya logistik itu hubungannya dengan apa ya, paket-paket gitu ya, pengiriman ekspres yang lain kan gitu ya, seperti apa gitu. Jadi story-nya, riwayatnya adalah berdirinya Bulog itu 10 Mei 1967 itu zaman Soeharto, bagaimana pada saat itu masa transisi kita masih zaman Orde Lama ke Orde Baru gitu. Bahwa pangan ini menjadi satu instrumen pokok yang sangat-sangat vital sekali. Nah, kebetulan instrumen kemarin di zaman Orde Lama, Orde Baru itu zamannya Pak Soeharto ya, bahwa pangan tadi itu berhubungan dengan namanya logistik. Dan organisasi di dalam Bulog tadi itu memang didominasi oleh dari TNI. Nah, istilah pangan tadi itu namanya logistik. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan perang, dalam keadaan status bencana dan seterusnya gitu dari itu, yang namanya logistik itu istilahnya adalah pangan gitu. Dari situ. Jadi cikal bakal story riwayat ya gitu dari itu dibawa tidak merubah dari filosofi namanya logistik atau Bulog tadi itu. Jadi sekarang ini status kita kan Perum ya, perusahaan umum, tapi kita badan gitu ya. Jadi perusahaan umum, kenapa kok badan? Kan ya kan, badan urusan logistik. Nah itu dari keputusan dari Presiden tahun 2003, status kita beralih dari yang dulunya ASN, LPND, Lembaga Pemerintahan dan Departemen, menjadi BUMN Bulog. Tapi nama Bulog itu tetap menempel karena story riwayatnya tadi itu gitu ya kan. Kita dari Perum menjadi Bulog. Jadi orang kok lihat, loh ini perusahaan umum kok badan kan gitu ya kan. Kok ada dualisme kan gitu kan. Tapi riwayat namanya badan dari tahun 67 tadi itu zaman Pak Harto itu tetap harus dibawa. Oke, luar biasa sekali obrolan kita kali ini pemirsa Opini, dan pastinya Pak Dodi kita tahan dulu obrolan kita nih. Kita akan mempersilakan untuk pemirsa Opini mungkin sekarang lagi butuh air mineral untuk sambil atau juga cari cemilan sambil nonton Opini sambil ngemil. Kita persilakan dulu karena setelah ini kami akan kembali lagi hanya untuk Anda.